ketika peradaban barat itu besar, maka kalau ditelusuri akarnya, mereka menjauhkan umat itu dari agama melalui tokoh agama. Maka orang barat tetap percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada agama karena tokoh agama. Maka muncullah satu aliran yang disebut dengan agnostik. Jadi kata mereka, Tuhan terlalu besar untuk diklaim oleh satu agama. Di antara buku yang populer menulis kejahatan-kejahatan tokoh agama adalah The Dark History of Pope, sejarah hitam tokoh agama. Jadi diceritakanlah bagaimana perselingkuhan tokoh agama, lalu kemudian tokoh agama menjual barang-barang aset agama, sehingga akhirnya masyarakat menjadi krisis kepercayaan terhadap tokoh agama. Akhirnya melepaskan diri dari agama, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam dia tetap bertuhan. Jadi kalau hari ini kita lihat bagaimana blow up terhadap berita terhadap tokoh agama, nampaknya aroma-aroma yang terjadi pada abad ke-15 di Eropa, masa Renaissance, itu sudah sampai ke tempat kita. Yang intinya adalah supaya anak-anak muda ini tidak percaya lagi kepada agama melalui krisis kepercayaan terhadap tokoh agama. Jadi masalahnya adalah masalah trust. Saya percaya pada Allah, saya percaya kepada Rasulullah, tapi kalau kepada Ustadz Somad saya tidak percaya. Jadi kehadiran saya di Unisula ini menambah keyakinan umat bahwa saya masih didengar, mengobat sakit hati diusir dari Singapura. Bagaimana supaya orang tidak percaya kepada tokoh agama? Lalu kemudian umat dilepaskan dari teks agama. Jadi membaca kitab suci itu tidak lagi dengan membaca kacamata tafsir, bukan ulumul Quran, tapi dengan metode hermeneutik. Hermeneutik adalah metode membaca kitab suci yang dikembangkan di barat untuk menggunakan pisau kritisisme terhadap kitab suci, sehingga kudsiyatul Quran, kesucian kitab suci itu dilepas, dipreteli satu persatu. Jadi kalau kita lihat di kalangan peneliti kajian keagamaan, muncul kajian rekonstruksi terhadap pemahaman Al-Quran, itu sebenarnya hanyalah baju ilmiah yang isinya adalah sudah dilakukan. Jadi dua dasar ini pada masa Renaissance, kebangkitan Eropa, melepaskan manusia dari agama melalui dua jalur. Pertama, kajian kritisisme terhadap teks agama. Yang kedua adalah melepaskan umat dari tokoh agama sehingga umat itu menjadi liar. Kalau sudah dia liar, tapi pada dasarnya manusia tidak bisa liar, dia tetap ingin menjadi tokoh. Maka karena sudah tak percaya kepada tokoh agama, akhirnya mereka menokohkan filsafat filosof barat. Akhirnya yang menjadi tokoh adalah tokoh-tokoh filosof yang sebagian besarnya ateis, tidak bertuhan. Maka muncullah kalimat-kalimat Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Muncullah kalimat bahwa manusia tidak pernah menciptakan Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang berhalusinasi dalam keadaan terpukul, stres berat, lalu dia memunculkan Tuhan dalam dirinya. Jadi ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan-ungkapan filosof abad pertengahan yang kemudian ditokohkan. Akhirnya muncul apa yang disebut dengan bahasa Arab filsafat wujudiyah, atau dia hanya meyakini sesuatu yang wujud saja, yang dalam filsafat barat disebut dengan materialism, hanya percaya kepada materi saja. Kalau sudah dilepaskan dari dua tadi, mengkristal menjadi materialism, maka semua yang immateri menjadi sesuatu yang tidak ada. Tidak ada malaikat, tidak ada alam barzah, tidak ada sorga, tidak ada neraka, tidak ada pahala, dan puncaknya adalah tidak ada Tuhan. Karena Tuhan hanyalah halusinasi, ilusi, hanyalah gambaran tentang keterpukulan seseorang menjalani hidup. Akhirnya dia memunculkan sesuatu dalam pikirannya, itulah Tuhan. Menghadapi yang begini, maka tidak bisa diselesaikan oleh person, karena person akan hilang, akan binasa.
Maka kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, iyyakum wal furqah, janganlah kamu sendiri. Man syazza syazza finnar, siapa yang sendiri maka dia akan sendiri masuk neraka.